Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu calon jemaah haji pada tahun ini, tahun 2023. Alhamdulillah panjenengan bisa mendapatkan panggilan pada tahun ini, di mana harapannya COVID sudah agak mereda, tapi belum mereda benar-benar. Jadi ya setengah-setengah. Oleh karena itu pesan kami tetap yang pertama dan utama adalah jaga kesehatan dengan selalu memakai alat perlindungan diri, yaitu masker. Itu yang penting nggih Bapak Ibu nggih. Kenapa? Nah, sebelum saya mulai kenapa, mungkin ketika saya bertemu Bapak Ibu tapi Bapak Ibu belum kenal saya, maka panjenengan tidak sayang dengan saya. Oleh karena itu saya akan mengenalkan diri dulu. Nama saya, kelihatan nggak yang di belakang? Saya perlu berdiri atau duduk aja? Berdiri nggih, nyun sewu nggih Pak. Nggih. Nama saya Eni Iskawati. Tugas saya di Puskesmas Banguntapan 1. Kebetulan rumah saya cuma di seberang situ. Saya masuk kalangan RT 15 di Mojosari RT 15. Kalau panjenengan pernah mendengar klinik Pratama Eni, klinik Eni dari kalangan tempatnya Pak Dukuh, naik ke atas, notok ke kiri ke arah utara, pas di pertigaan itu rumah saya yang ada joglonya. Nanti saya di klinik Pratama Eni, saya Dr. Eni Iskawati. Insya Allah Bapak Ibu, moga-moga ada yang kenal dengan saya, nggih. Ya. Ini pertama kali saya mengenalkan dulu di foto saya. Ini saya tahun 2017 umrohnya. Saya hajinya udah lama, udah tahun 2011 hajinya. 2017 kemarin alhamdulillah bisa umroh dengan anak-anak lengkap. Ini saya berlima. Suami saya dosen di UMJ, Pak Sidik Jatmiko, kemudian anak saya 3. Itu ya, perkenalan saya dulu. Nah, Bapak Ibu, yang pertama dan utama ketika panjenengan bisa berangkat haji, berarti panjenengan sudah memenuhi istitoah sebagai calon jemaah haji. Istitoahnya apa? Tidak hanya sekedar masalah ekonomi, tidak masalah pembayaran, tapi juga adalah kesehatan Bapak Ibu penting. Kemarin Bapak Ibu sudah melakukan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas, baik Banguntapan 1, 2 ataupun 3. Sudah berapa kali pemeriksaannya? 2, betul. Yang pertama dulu waktu panjenengan masih sebelum COVID itu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua baru kemarin. Itu kemudian yang kedua yang baru kemarin itu untuk menerbitkan istitoah panjenengan. Sehingga ada beberapa jamaah haji yang kemarin kita rujuk ke rumah sakit. Dirujuk kemana? Panembahan Senopati. Kalau tidak dirujuk ke Panembahan Senopati, berarti panjenengan aman, sehat. Nah, di Panembahan Senopati, di sana nanti panjenengan dapat surat yang suruh dikembalikan ke Puskesmas. Di situ ada centangannya, istitoah. Nah, istitoahnya apa saja? Nah, tujuan kenapa kita harus dilakukan pemeriksaan kesehatan ini adalah harapannya panjenengan menjadi jamaah yang mampu beribadah dengan aman, nyaman, sehat dan mabrur. Boten meng tunggu brok liyane do mangkat ten Masjidil Haram, liyane do mangkat panjenengan tindak sholat, jenengan meng nunggu brok, meng neng kono yo mangkat haji kok kene pamitane tekan kono meng linggih
mengrasake bolak-balik ten rumah sakit. Nah, oleh karena itu monggo panjenengan bersama-sama harus menjaga kesehatannya. Bagaimana caranya? Ini tadi nggih, jenis istitoah yaitu mampu berarti memenuhi syarat benar-benar panjenengan sehat. Kemudian ada yang dengan pendampingan. Nah, dengan pendampingan itu berarti harus ada yang mendampingi oleh orang, tetangganya, keluarganya, saudaranya, atau pembimbing hajinya, atau yang tidak memenuhi syarat istitoah sementara dan tidak memenuhi syarat benar-benar. Nah, apa saja? Dan saya Pak, kok nggak bisa? Oke, nah, ketika panjenengan memenuhi syarat istitoah, berarti panjenengan mampu mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani yang cukup. Nah, untuk tingkat kebugaran jasmani yang cukup, besok yang wilayah Puskesmas Banguntapan 1 besok hari Sabtu akan dilakukan tes kesehatan, tes kebugaran, ya. Tes kebugarannya nanti apa? Panjenengan akan diminta untuk berjalan, pilih lari-lari kecil atau berjalan saja. Kalau yang usianya sudah di atas 60 tahun, ya berjalan saja sampai 6 menit. Tapi kalau yang sehat diusahakan bisa berjalan 1,6 kilo itu sampai seberapa. Nah, besok ketemu saya lagi untuk dicek dulu apakah panjenengan benar-benar mampu untuk berjalan sampai 1,6 kilo atau hanya cukup segitu saja. Yang penting jangan dipaksa, tapi tetap harus sudah memulai untuk melakukan pelatihan kebugarannya. Sudah toh Bapak Ibu selama ini? Sampun nggih? Pun mubeng tekan pundi? Tekan amplas? Napa pun tekan nggen pundi? Mbak turun nom niku mawon? Oh, malah tekan pasar. Mboten napa-napa mengke panjenengan ten mriku kan nggih mubenge lewat pasar-pasar. Mboten napa-napa, malah sekecok yang lewat pasar-pasar niku kan kalih tinguk ndak terasa sudah sampai di pondokan lagi. Lanjut, Pak. Nah, lanjut lagi dulu. Nah, ini nanti yang tadi kan nggih, 1 memenuhi syarat istitoah, berarti aman, bablas. Sudah langsung sehat, aman. Kemudian yang kedua harus dengan obat. Nah, yang harus dengan obat adalah yang punya sakit apa? DM, hipertensi, jantung. Kenapa malih? Gula kencing manis, wow, berarti menika tetap bisa beribadah, masuk istitoah, tapi dengan pendampingan obat. Oleh karena itu obatnya harus rutin, harus terus. Kalau nanti panjenengan mau berangkat, panjenengan sudah harus menyiapkan obat yang dipakai biasanya untuk sebulan ke depan. Di sana berapa lama toh Bapak Ibu? 42 hari. Berarti panjenengan juga pripun? Nggih. Tentang obat itu. Oh nggih. Kemarin saya sama istri kan masuk dirujuk ke mana tadi? Pademangan Senopati. Nggih. Nah, obat itu untuk obat saat nanti haji atau obat setelah dirujuk? Nah, saya sudah saya minum, punya istri belum. Oh, Bapak di langsung aja. Oke, langsung mboten napa-napa nggih. Langsung tanya siapa mawon nggih, nanti daripada lali nggih. Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan dirujuk ten Panembahan Senopati, berarti ada
penyakit yang bisa memperberat panjenengan pada perjalanan hajinya nanti. Nah, penyakitnya apa? Ya tadi ini kalau ini ya ini misalnya bisa DM atau kencing manis yang tidak terkontrol. Berarti gulanya di atas 250, di atas 300, berarti gulanya tidak terkontrol. Atau ini ada batuk-batuk lama lebih dari 2 minggu, dicek ternyata positif, itu harus diobati. Atau hipertiroid, atau stroke, atau hipertensi yang tidak terkontrol, hipertensinya yang di atas 150 terus menerus, dia tidak mau turun-turun dengan obat, berarti panjenengan akan dirujuk ke Panembahan Senopati. Nah, ketika dirujuk panjenengan mendapatkan obat. Setelah mendapatkan obat, panjenengan lapor ke puskesmas dereng? Sampun lapor ke puskesmas? Nggih, terus kan obatnya nggih pun dilapor ke puskesmas? Oh, ngaten nggih. Bapak, panjenengan ketemu dengan dokter puskesmas. Niki kemarin saya sudah ke Panembahan Senopati, saya sudah mendapatkan obat ini, terus saya gimana? Ngaten nggih. Nah, itu pasti obatnya akan rutin seterusnya. Kalau rutin seterusnya, nah nanti dari petugas puskesmas akan beritahu panjenengan, niki jenengan kedah rutin ten puskesmas mawon cukup, napa niki mengke rutin kula rujuk balik ten rumah sakit sing biasane jenengan dirujuk. Penyakitnya apa Pak? Kemarin di waktu dirujuk kolesterol toh? Selang sama. Padahal saya tidak punya itu, tapi faktanya begitu. Ya, nyoba nanti panjenengan konsultasi aja kembali ke dokter. Nggih, nanti panjenengan di panjenengan caosi perso niki kemarin saya dapat obat ini. Obat ini apakah akan diteruskan atau tidak? Ngaten nggih? Ya, jadi obat jangan hanya disimpan. Obat itu pasti akan dilaksanakan. Jadi nanti seterusnya panjenengan kalau yang punya BPJS itu nanti kalau memang peserta prolanis bisa diminta duluan di depan dengan cara panjenengan melampirkan panjenengan sebagai calon jemaah haji. Jadi surat untuk hajinya itu, surat berangkatnya itu ditambahi dengan lain-lain biasa yang untuk ngambil obat, bisa untuk ngambil obat duluan bagi peserta prolanis atau program rujuk balik. Mangertos Bapak Ibu? Ngertos nggih? Ngaten, lanjut Pak. Nah, Bapak Ibu, ketika panjenengan punya sakit 7 ini memang tidak boleh nggih. Yang pertama adalah PPOK derajat 4. Itu adalah orang yang sudah batuk-batuk, sudah sesek, menggeh-menggeh, tangi wis ra iso. Meng tangi ngoten niku wis pun ngoten niku terus. Niku pun derajat 4. Yen ngoten niku tetep ngeyel, nggih nyuwun sewu meng marake ngrepotke kanca-kancane. Ya kanca-kancane rela enggak, terutama sing tanggane sak kamar. Sing tanggane sak kamar ya pengin salat, sing iki ora iso ditinggal, sementara pembimbinge ya aku ya pengin ndang mangkat, lak nggih marake bingung. Yen memang pun ngeten niki mbok ya wis. Wong mengke kan Gusti Allah kan mangertos kenapa kok tidak bisa ke sana. Nah, supaya tidak sampai menjadi seperti itu,
monggo yang punya sakit batuk yang ditunggu telung dino pun boten mantun atau tidak sembuh gendang periksa apakah ini menuju ke bronkitis biasa, ke TBC paru atau ke penyakit paru obstruktif kronis. Jadi penyakit paru yang sudah ditambahi dengan jantungnya bengkak. Jadi nih mlaku sithik wis menggeh. Ngoten niku nggih. Dan itu bisa terjadi ketika dia ada hipertensi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu pencegahannya bagi saudara-saudara panjenengan, bagi keluarga panjenengan yang punya sakit hipertensi, mulai sekarang yen duwe cita-cita ajeng munggah kaji kudu terkontrol. Ngoten nggih. Terkontrolnya pinten tensine? Kudu di bawah 140/80. Niku jenenge terkontrol. Nah, jadi panjenengan kagungan saudara duwe cita-cita 2 tahun kas 3 tahun kas ajeng munggah kaji ben ora sampai menjadi seperti ini, mulai sakniki wis kudu dikontrol. Ngaten nggih. Termasuk yang kedua ini gagal jantung stadium 4 pun jantungnya bengkak mlaku sithik mawon wis menggeh niku tandane gagal jantung. Yen pun ngoten niku nggih ya yen iso ya tahu diri. Yen petugase kan mboten usah berangkat mawon ya mestine ora tekan. Tapi yen panjenengan tahu diri itu kan bisa lebih nyaman semuanya. Karena ngerepotke niku sing penting. Terus ingkang ketiga AIDS, insya Allah nggak ada ya. Yang keempat gangguan jiwa berat, demensia dan sirosis. Nah ini demensia. Yang moga-moga yang sepuh-sepuh belum sampai terjadi demensia nggih. Tapi kemarin ada jamaah kita yang satu dari Banguntapan 1 yang juga sudah mulai agak demensia, tapi memang belum sampai berat, tapi nggak ada pendampingnya. Nanti berarti ada pendamping dari mana ya Pak? Dari petugas nggih. Nanti ada pendamping dari petugas, moga-moga bisa saya. Kemudian untuk TBC total drug resistant, kemarin di wilayah kita juga ada yang punya penyakit ini dan alhamdulillah sudah bisa diobati, sehingga ketika dia sudah selesai fase intensif, dia sudah tidak menular, maka sudah bisa berangkat. Kemudian kanker dan gagal ginjal. Sakmenika boten ngangge cuci darah. Yen saged boten usah mesake mengke sing bolak-balik cuci darah 2 minggu pisan, seminggu pisan ten mriko 40 dina berarti cuci darahnya ping 5, ping 6. Mengke sing ngeterke gantian. Koncone kamar gantian. Monggo lanjut. Ini tadi sama, lanjut ya. Nah, ini yang kita lakukan. Yang pertama tetap ya tadi seperti Bapak, kalau misalnya panjenengan ada yang perlu dikonsulkan, ada yang perlu ditanyakan, monggo bisa tindak ke puskesmas, bisa tindak ke rumah sakit yang panjenengan biasa kontrol, bisa tindak ke dokter praktek ataupun ke klinik, bisa konsultasi masalah kesehatan haji panjenengan. Ngaten nggih. Nah, untuk latihan kebugaran besok hari Sabtu kita akan melaksanakan latihan kebugaran. Lanjut, Pak. Ini yang pada saat nanti panjenengan di Armina nggih. Lanjut, Pak. Nah, panjenengan yang harus dilakukan pertama mempertahankan jamaah haji sehat tetap sehat. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melaksanakan Germas, gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Apa yang harus dilakukan?
Pertama, makan sayur sehari 3 mangkok sayur. Berarti malah jenengan mboten usah nasi, mboten nopo-nopo, tapi sing penting sayure. Yen dahar sayur kan tambah seger. Tur sayur niku mboten mung bayem nggih. Ngertine anggere apa-apa kula yen makan sayur bayem terus dadi pegel-pegel. Lak sayur kan mboten mung bayem. Wonten nggih tauge, enten gambas, enten sawi, enten bayung, dong telo, dong kates, kathah sayuran. Sing tapi anggere dadi tangleti, kula nggih bayem awake terus pegel-pegel. Lak nggih mboten mung bayem, monggo sanese apa saja boleh. Bang turi saged. Apa kembang pisang nika napa? Nggih saged. Dadi monggo dahar sayur sehari 3 mangkok. Mangkok soto cilik-cilik nika lho, nggih. Bukan bayem sing gedhe mboten, mangkok cilik-cilik nika cukup. Mboten mung sak unting nggo sak omah, wong 5, wong 6 nggo 3 kali makan, pagi, siang, sore. Mung itu kemplung-kemplung banyune tok, nggih. Monggo dadi sayurnya bener-bener sayuran. Panjenengan gudang pareng, panjenengan lalap pareng, panjenengan kasih digodhog terus dikasih duduh mawon ngangge duduh teri apa ngangge dibikin ca, monggo. Yang penting harus makan sayur. Yang kedua, makan buah 2 kali dalam sehari. Buah apa aja boleh, sing penting mboten usah duren, mboten usah nongko. Mun buah wing liyane mawon, semangka, melon, buah naga, pisang, monggo buah sing gampang-gampang mawon. Jangan lupa minum air putih sebanyak 2 liter dalam sehari. Nah, cara minumnya ini yang Bapak Ibu perlu diperhatikan. Jangan sampai langsung 1 gelas glek 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 entek seger. Betul nggih? Sedikit-sedikit tapi sering. Jadi panjenengan misalnya ngambil air zam-zam juga nggak usah dipenuhin sampai penuh. Nanti panjenengan perutnya kembung. Sedikit mawon engko dibaleni meneh, sedikit meneh engko dibaleni. Jadi glek leren, glek leren. Sing penting nelesi tenggorokan. Yen tenggorokan panjenengan teles, maka panjenengan tidak akan gatel, tidak akan kekeringan. Kalau tidak gatel, tidak akan terjadi batuk. Niku nggih. Jangan sampai 1 gelas langsung habis gluk 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 mboten. 1 gelas untuk 1 jam, 10 gelas atau 2 liter untuk 10 jam. Jadi sehari semalam butuh kita hanya 2 liter. Kalau lainnya sunnah aja. Kemudian jangan lupa olahraga. Sudah Bapak Ibu? Sampun nggih, sing wau nggih, muter-muter wau nggih. Minimal 30 menit setiap hari. Alon-alon mawon, mboten usah cepet-cepet. Enten sing ngoyak-ngoyak, kecuali enten ibu-ibu sing do ayo gek cepet, bisa ndak selak mlaku. Engko bisa kan pun enten meneh, nggih, alon-alon mawon. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup 6 sampai 7 jam dalam sehari. Jadi ketika panjenengan mulai sekarang sudah harus melakukan germas, gerakan masyarakat untuk sehat tersebut supaya panjenengan sehat terus. Ngoten nggih. Kemudian yang kedua, calon jemaah haji yang sakit harus mendapatkan terapi sesuai penyakitnya. Bapak Ibu sampun toh? Yang sakit gula ya obat gulanya harus rutin, yang sakit tensi obat tensinya harus rutin, yang sakit jantung juga harus rutin, yang punya asma juga harus rutin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu saya penderita penyakit ini atau penyandang penyakit ini, ya obatono. Piye carane? Nggih niku wau.
Nanti kalau memang panjenengan sudah mendapatkan resep dari rumah sakit, panjenengan kembalikan ke puskesmas nanti atau ke dokter atau ke klinik. Kalau panjenengan memang penyakitnya kronis, akan mendapatkan rujukan untuk mendapatkan obat rutin, sehingga panjenengan nanti sampai sana tetap obatnya ada. Ngaten nggih? Sampun mangertos nggih? Obatnya pun siap sedanten nggih. Lanjut. Ini sampun sebentar belum. Nah, latihan kebugaran tadi, kemudian kontrol rutin. Bapak Ibu bisa kontrol di puskesmas, bisa di posyandu lansia, bisa di Posbindu setiap bulan untuk mengecek panjenengan paling tidak tensinya setiap bulan harus terkontrol. Kapan dikatakan terkontrol Bapak Ibu tadi? Tensinya kalau minimal 140/80, betul. Jadi ketika panjenengan tidak di situ berarti panjenengan belum terkontrol. Kalau sudah di 140/80, kalau bisa di bawahnya, kalau bisa ya 130/80, berarti dikatakan panjenengan terkontrol. Nah, kalau untuk gula, ngeceknya harus posisi puasa. Dikatakan bagus apabila di bawah 110. Jadi kalau ngecek harus puasa ya. Kalau panjang ngeceknya dalam posisi habis makan, dipengaruhi makanan panjenengan. Jadi harus puasa dulu 10 jam sebelum dicek supaya asline jenengan ketok. Nah, nggih, dikatakan terkontrol gula darah puasa berapa Bapak Ibu? Di bawah 110, betul. Kalau tensi? Iya, betul. Terus nggih, Bapak Ibu kalau sudah itu insya Allah aman. Komplikasi tidak akan datang. Jadi ketika Bapak Ibu mengeluh sebenarnya keadaan kok saya kesemutan, kok gringgingan, niku sebenarnya rak komplikasi saking penyakit jenengan. Yen jenengan sakit gulane niku nutupi pembuluh darah. Karena nutupi pembuluh darah, saraf jenengan beten itu makan. Yen saraf beten itu makan, marak ke kesemutan. Dadi yen mengobati kesemutane mawon boten mari. Nggih, sing diobati niku gulane, tensine, jantunge, boten ngobati kesemutane. Yen meng kesemutane tok niku komplikasi. Dadi ini sing diobati penyebab utamanya. Ngaten nggih? Nah, bagaimana caranya supaya panjenengan gulanya terkontrol, tensinya terkontrol? Sama tetap pengaturan pola makan. Kalau yang sakit gula, yang penting pun rasa dadak bingung iki oleh apa ora? Sing penting manis ora. Pun niku mawon. Jenengan aku makan pisang, yo yen manise ming biasa tok ora apa-apa, tapi yen manise pisang kados pisang rojo, manise kan nyedek nggih, atau pisang Cavendish, pisang manise nyedek, ya oleh yen ming siji. Yen terus enak jenengan sak lirang entek, ya niku mboten pareng. Jadi semuanya niku sebenarnya sak madya, ora akeh-akeh. Gere sithik sak madya angsal, tapi yen akeh lha niku sing mboten angsal. Gula ya yen nganggo tropikal siji tok apa diabetasa siji tok sak saset nggih oleh apa sak sendok tok ya oleh. Tapi terus ora enak yen ora petang sendok, ora ginasel lah niku sing mboten pareng. Kemudian pokoknya makanan yang manis nyedek bagi penderita penyakit gula sebaiknya tidak. Karena pasti akan menyebabkan gulanya naik. Kalau untuk yang hipertensi, menghindari yang asin-asin yang mengandung natrium, termasuk pemakaian Masako, Royco, Moto
itu semuanya tidak boleh, termasuk pengawet-pengawet. Jadi kalau sudah punya sakit itu lebih baik daharnya yang alami. Alami ini kenapa? Pisang godhog. Enak toh? Telo godhog. Enak betul? Enak wong sepos danten sing nom beda. Jagung godhog, nego sari, kentang godhog, dele godhog. Enak lho. Gitu. Yang sewu ini kan sudah di atas 50 semuanya. Kalau yang muda-muda ya sing pun masih sehat ya. Dengan posisi panjenengan dahar seperti itu panjenengan aman. Yen jenengan tensine sae, gulane sae, boten ajeng kesemutan, boten ajeng dadi komplikasi ginjele utawa jantunge dadi bengkak. Ngaten nggih? Kemudian ini yang PHBS. Bapak Ibu jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun. Kalau tidak ada cuci tangan pakai sabun, pakailah hand sanitizer atau tisu basah. Ngaten nggih? Bapak Ibu selalu siap itu. Nyun sewu, ini tadi dahar. Bapak pakai cuci tangan ndak? Ibu cuci tangan ndak? Nah, nika hati-hati. Besok bawa ya. Panjenengan ketika dalam perjalanan di pesawat habis salaman, habis pegang-pegang apa, terus dah pedahar ndak cuci tangan, lah siap-siap nanti perutnya sakit. Termasuk nanti panjenengan ketika makan bareng-bareng lupa cuci tangan. Nah, bawalah hand sanitizer, bawalah tisu basah. Mboten kan pun ngangge sendok. Lah emangnya kumane saged berhenti di sendok? Rak mboten, kumane tetap melaku. Jadi yang penting menjaga supaya panjenengan perutnya aman, nyaman, saged ibadah lancar, mabrur mangke. Kemudian jangan merokok, yen kepepet pengen merokok ngadoh saka kanca-kancane. Jadi biar teman-temannya tidak menghisap rokoknya. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, yang ini untuk tambahan, ini juga ya teman-teman, Bapak Ibu, mengatasi telinga berdenging pada saat turun dari pesawat. Pakailah permen karet, atau kalau memang panjang tidak sedia permen, pada saat take off mengunyah, nyam 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 nyam. Jadi pada saat mengunyah, pada saat take off, Bapak Ibu silahkan mengunyah. Nah, nanti pada saat panjenengan turun tidak akan terjadi di sini berdenging atau rasane kebak. Yen jenengan biasa wae, mesti tekan mudhun, rasane ning kene kaya kebak, rasane malah benginging. Yen saged betul permen yo ngagem permen, yen mboten saged mengunyah. Niki nggih penting niki. Banyak yang tidak tahu. Jadi oleh karena itu nanti diingatkan teman-temannya, diingatkan sebelah-sebelahnya, engko yen pas munggah aja lali mengunyah. Nyam 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 nyam. Ngoten nggih. Lanjut, Pak. Ini tadi sudah nggih, rutin olahraga, makan sebelum dan saat haji, makan buah nggih, tidak merokok dan istirahat yang cukup. Lanjut. Nah, panjenengan pada saat nanti di Arafah, di Musdalifah dan Mina, Bapak Ibu juga sudah mulai capek tapi tetap harus semangat. Jangan lupa tetap makan. Kuncinya Bapak Ibu itu dahar. Di sana nanti masak enggak sih, Pak? Enggak masak ya? Enggak ya? Dapat catering. Sampai 42 hari. 42 hari dapat catering. Alhamdulillah Bapak Ibu. Jadi 42 hari dapat catering ya. Yang penting nah ini. Kalau Bapak Ibu enggak cocok menunya, monggo sudah menyiapkan makanan yang biasa Bapak Ibu senengi. Yen jenengan beto ya ana sing dienggo bareng-bareng, ana sing dienggo dhewe. Aja ditokke kabeh.
mengke ditokke kabeh jenengan pas bar minah, pas wis do males makan, wis do kesel, do pengen balik, mesti makme susah kabeh, terutama yang sudah sepuh-sepuh. Nah, yen panjenengan punya kelangenan daharan nopo disimpen sik dinggo waktu itu. Jadi nggih atau dibagi iki engko dinggo kapan, karena kan masakannya belum tentu panjenengan cocok. Dan karena itu yo yen misalnya ning kono yo rada anu bang, rada sithik-sithik melanggar sithik yo ora apa-apa, tapi jenengan mang beto apa yang panjenengan sukai. Mau abon, mau apa, monggo silahkan nggih. Yang penting niku wau yo ana sing dibagi, ana sing dienggo dhewe. Supados mengke yen panjenengan pada saat selesai mina biasanya jamaah sudah pada males makan karena sudah pada batuk-batuk. Nah, yen panjenengan punya makanan yang kesenengan kan panjenengan punya nafsu untuk mau makan. Itu nggih. Kemudian jangan lupa tetap makan buah dan sayur. Nah, sayuran di sana kan pasti hanya dapat apa? Tak paling hanya dapat kobis, paling dapat sawi. Ya wis sing penting ono tetap di dahan. Buah sangat berlimpah. Jadi monggo buah-buahan tetap harus di dahan. Kemudian ini yang penting, minum nggih. Bapak Ibu harus selalu membawa air minum di dalam tas panjenengan. Bawa yang kecil-kecil gitu aja supaya bawanya tidak berat. Minum sedikit-sedikit. Panjenengan perkirakan mau pergi berapa jam? Dalam 1 jam sebanyak 200 cc. Kalau 2 jam berarti 400 cc. Kalau 3 jam berarti 600 cc. Itu diukur harus habis segitu. 1 jam 200 cc, gelas kecil-kecil itu berarti berapa cc? Nanti monggo. Dan cara minumnya sedikit-sedikit, ndak usah langsung habis. Ngaten nggih? Dijaga ben tenggorokane selalu basah, selalu lembab. Ketika panjenengan kekeringan, rongga mulut kekeringan, sariawan menyerang, tenggorokane gerok, langsung patuk. Milanipun, kalau nanti di sana masker tetap dipakai. Kalau panjenengan kesulitan pakai masker ini, boleh pakai masker kain yang dibasahi. Masker kain, nyen kasih air Zam-Zam, diperes, dipakai. Itu di sini lembab sehingga tenggorokan panjenengan juga tidak akan kekeringan, mulut panjenengan tidak akan kekeringan, tidak akan terjadi sariawan. Nggih, kalau nanti di sana pas panas nggih Pak nggih. Ini nanti kan panjenengan bulan Juni ya. Juni, Juli, Agustus kan panas-panas itu. Nah, niku bahayanya adalah bisa terjadi serangan heat-stroke. Jadi panas yang tinggi bisa sampai kesadarannya menurun. Oleh karena itu kuncinya adalah minum. Jangan sampai lupa nggih Bapak Ibu nggih. Kemudian kurangi aktivitas fisik yang tidak perlu, simpan tenaga. Kemudian ketika panjenengan bepergian, bawalah topi kemudian atau payung. Dan jangan lupa sunscreen atau sunblock atau tabir surya sama lip gloss. Bapak-bapak enggak usah malu, ibu-ibu pasti sudah harus pakailah tabir surya biar panjenengan tidak kepanasan, biar tidak hitam, di sini biar lembab. Dan bibir harus pakai lip gloss. Lip gloss nggih, mangertos ya, supaya di sini tidak terjadi kekeringan. Yen jenengan mengke bibire kering, terus jenengan tetel-tetel, akhirnya jadi sariawan. Sariawan akibatnya panasnya tinggi. Yen panasnya tinggi terus ndrodok, terus mboten iso ibadah. Nggih. Pakailah lip gloss, pakailah sunblock, pakailah topi, pakailah payung. Itu jangan sampai lupa sebagai APD kita. Dan ini masker. Kenapa kita pakai masker? Semua penyakit masuknya lewat lubang. Lubang kita yang terbuka
lubang hidung dan mulut. Lubang mata nanti panjenengan dia pakai kacamata. Lubang telinga di sini di belakang udah ada gendang telinga. Tapi kalau hidung dan mulut melongoh. Jadi ketika ada kuman apapun di sini langsung masuk ke sini, glek, sudah pasti akan jadi sakit. Yen jenengan ngangge masker, panjenengan maskernya monggo mau masker medis atau masker kain yang dibasahin boleh. Fungsinya ketika ada yang sakit tidak akan masuk ke dalam tubuh panjenengan sehingga tidak akan terjadi sakit. Insya Allah saya sudah membuktikan 4 kali saya ke sana, saya tidak pernah batuk. Alhamdulillah. Ibu saya juga, hanya ibu saya tapi tidak sama saya saat jamaah haji. Wong sepuh-sepuh tok, pesan saya hanya satu, pakai masker. Udah. Waktu itu kan kita belum pakai masker medis, pakai masker kain yang dibasahi boleh, tidak apa-apa. Dengan begitu kuman apapun tidak akan masuk sehingga panjenengan insya Allah tidak akan batuk walaupun teman-temannya pada batuk. Saya sudah membuktikannya. Nggih, monggo pakailah masker. Kemudian bawa obat-obatan pribadi seperti yang saya anjurkan tadi. Vitamin boleh pakai, boleh tidak, silahkan. Panjenengan kalau sudah makan sayur buah nggak usah pakai vitamin nggak apa-apa, tapi kalau mau pakai silahkan aja, tidak harus ada. Yang harus ada adalah obat sesuai penyakit panjenengan, itu ya. Ini konsultasikan kesehatan tadi nggih Bapak Ibu, kemudian minum oralit boleh, minum air putih biasa-biasa nggak apa-apa, tidak tergoda dan jangan tergoda nunjuk es nggih. Di sana kan banyak orang jualan es ketoke enak, seger, panas-panas, warnanya orange, wah gitu. Nggak usah. Bapak Ibu sadar diri aja. Sudah air putih, mengkeyan pun pengen alah rasane podo. Ning Indonesia kalih mriku sami mawon rasane. Men air putih wis marake sehat, aman, ora sampai marake sakit nggih. Kemudian peduli dan saling menjaga antar jamaah, minimal yang sekamar atau seregu, kemudian berangkat dan pulang bersama-sama. Ini tadi nggih. Jadi kalau misalnya ada yang sakit, yang mesake juga yang sekamar, yang seregu ya. Jadi kalau memang yang penyakitnya termasuk yang tidak boleh, sudah tidak usah berangkat. Kemudian jangan lupa membawa pisau cukur sendiri atau membawa gunting sendiri ya. Jangan meminjamkan. Nanti panjenengan kalau potong rambut di sana nggih, hati-hati ya. Ya monggo gimana? Karena ketika kita tidak tahu kualitas kesehatan orang lain, lolaline bisa ketularan HIV, bisa. Kalau panjenengan mbak gunting sendiri, pisau sendiri, bisa ya saling kalau misalnya biasanya dulu ada yang saling menggunduli, kalau ibu-ibu kan tinggal hanya sedikit yang dipotong, kan bawa sendiri-sendiri lebih baik. Kemudian jangan lupa ketika sudah di Armina, Bapak Ibu yang sepuh nggak usah berusaha untuk naik ke atas ke batu-batu, cukup panjenengan berdoa di bawah sampai selesai, sampai jamnya kita mau pindah. Monggo. Oralit, cairan oralit. Nggih, cairan oralit, Pak. Yang cairan oralit kan untuk orang yang diare itu loh, Pak. Nggih, itu boleh. Mau pakai parolit boleh, mau pakai air putih biasa boleh. Kalau di oralit ini ada natriumnya, ada kaliumnya, ada larutan elektrolitnya. Nah, larutan elektrolit itu bisa untuk membantu kesegaran panjenengan, juga menambah elektrolit tubuh. Tapi misalnya panjenengan ngersake hanya air putih aja, tidak apa-apa. Nggih. Lanjut, Pak. Udah, nggih. Nanti panjenengan pasti akan sudah dipilihkan rute untuk melempar jamarat. Yang penting Bapak Ibu mentaati kepala kloter, ketua kloter, pembimbing panjenengan, jangan berusaha untuk pergi sendiri nggih. Kemudian kalau memang tidak bisa untuk berangkat melempar sendiri, boleh dititipkan. Boleh dititipkan Pak nggih?
Nah, nanti di hari ketiga yang sudah mulai kosong-kosong itu biasanya kan yang sepuh-sepuh bisa nanti 3 hari ya Pak ya di Mina ya. Ini bisa yang ke hari ketiga banyak jamaah yang sudah pada ke Mekah. Nanti panjenengan ada kesempatan untuk yang sepuh-sepuh bisa diturunkan ke sana atau dilihatkan ke sana. Sehingga yang sepuh-sepuh jangan memaksakan diri kalau memang tidak kuat, bisa diwakilkan. Kemudian hati-hati menggunakan eskalator nggih, biasanya ibu-ibu bajunya panjang-panjang nanti bisa hati-hati kalau sampai melambai-lambai kemudian kejepit, jadi jangan lupa agak diangkat sedikit. Lanjut Pak. Ini sama seperti tadi, lanjut. Ya, dah. Alhamdulillah ini sudah selesai. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak sinten Pak? Pak Sahroni dalemipun. Oh nggih, pripun Pak? Yang pertama pertanyaan tentang vaksin. Ya. Yang pertama pertanyaan tentang vaksin. Waktu itu sudah melakukan beberapa vaksin COVID-19. Lalu yang terakhir itu meningitis, mungkin ada influenza juga, ini mohon penjelasannya. Tetapi di sini ada yang saya tanyakan tentang surat keterangan vaksin. Nah, itu kan ada yang melalui sertifikat internasional, ada juga yang melalui sertifikat 3 lembaga, Kementerian Kesehatan RI, BPJS yang di tengah, kemudian yang di paling kanan itu adalah Dimas. Nah, ini yang dipakai yang mana untuk keberangkatan haji tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rujukan. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Matur Sangat yang sudah disampaikan. Kaitan dengan jamaah yang bermasalah, misalnya saja jantung. Dari puskes, karena kemarin waktu awal ada pemeriksaan, tes pemeriksaan itu hasilnya ternyata ada permasalahan di jantung. Lalu oleh dokter puskes dirujuk ke rumah sakit pemerintah RSUD. Nah, setelah itu kita lakukan dalam waktu beberapa hari. Kemudian hasilnya sudah 2 minggu, hasilnya di sana membaik. Nah, pertanyaannya, apakah cukup dengan informasi hasil lab atau ada surat keterangan balik rujuk? Saya itu mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau untuk yang sertifikat vaksin sudah ada penjelasan nggak Pak? Nggih, nanti dari Bapak ya. Kalau yang kita dari kesehatan Pak, kalau yang dari kesehatan itu yang penting panjenengan sudah melakukan vaksinasi meningitis, sudah melakukan, kalau yang wajib meningitis. Kalau influenza kan sunnah. Kemudian yang COVID itu adalah peraturan dari penerbangan. Jadi kalau sertifikat internasional nanti seperti kalau kemarin saya habis dari Singapura, panjenengan yang penting pada aplikasinya itu sudah tertera panjenengan sudah vaksin, yang sekarang jadi aplikasi Satu Sehat, panjenengan sudah tertera vaksin, itu sudah bebas. Itu aja. Sertifikatnya mau panjenengan ini bisa atau tidak, panjenengan print atau tidak, nggak perlu kalau sudah ada aplikasinya. Kalau itu untuk vaksin COVID itu untuk penerbangan atau untuk maskapai. Tapi kalau yang untuk ke jamaah hajinya itu meningitis. Tapi kalau yang sekarang dari Arab Saudi mungkin menambahkan juga ya Pak ya, nanti bisa ditambahin dari petugas KUA, memang harus mewajibkan sudah harus vaksin keberapa. Mungkin nanti dari Bapak KUA bisa menambahkan itu. Kalau kami yang penting panjenengan di Satu Sehat sudah ada, sudah cukup. Itu aja. Kemudian kalau untuk rujukan, yang pertama panjenengan ketika sudah terdeteksi misalnya punya penyakit jantung,
Kemudian panjenengan akan dirujuk ke Rumah Sakit Panembahan Senopati. Dari Panembahan Senopati panjenengan akan mendapatkan surat. Suratnya itu salah satunya ada centangan dokternya. Ya, apakah panjenengan istitoah dengan syarat atau sementara tadi, ataukah memang istitoah asli? Istitoah asli berarti nomor 1 aman, istitoah 2 dengan pendampingan yang bisa dengan obat, alat ataupun pendamping. Yang 3 bila istitoah sementara, yang keempat yang istitoah tidak boleh sama sekali atau tidak istitoah. Nah, panjenengan nanti suratnya akan dikembalikan ke dokternya di puskesmas. Nah, pada saat di puskesmas tersebut, panjenengan nanti ketika panjenengan petugas hajinya kan kadang bukan dokter, panjenengan matur, saya tak ketemu sama dokternya. Nah, ini disampaikan kepada dokternya obat-obatan panjenengan tadi. Nah, obat-obatan tadi dokternya akan melihat, oh Pak, ini ternyata obat panjenengan harus rutin. Nah, kalau memang panjenengan harus rutin, panjenengan nanti saya rujuk lagi ke rumah sakit yang biasa rujukan BPJS panjenengan. Misalnya kalau bangun tapan 2, panjenengan dapat ke RC atau kemana seperti itu. Nah, setelah itu panjenengan akan mendapatkan obat rutin. Nah, obat rutinnya itu nanti kalau dari rumah sakit sudah mengeluarkan yang namanya rujuk balik, nanti panjenengan bisa diorder duluan sebelum berangkat. Jadi misalnya panjenengan bulan ini, bulan Mei dapat jatah sampai bulan Juni, nanti ketika panjenengan bulan Juni mau berangkat, panjenengan matur ke puskesmas, nanti biar dibuatkan surat untuk PRB untuk mengambil obat di apotek Prolanis itu dengan ditambahi syarat panjenengan pembayaran ibadah haji atau jadwal panjenengan haji panjenengan, sehingga jatah panjenengan untuk bulan Juni atau bulan Juli sudah diambil duluan, sehingga jatah panjenengan pada saat bulan Juni atau Juli tidak ada, nanti panjenengan bisa mengambil lagi setelah kundur di sini setelah jatah obat habis. Begitu Pak. Jadi harus matur sama dokternya dulu. Oke, nanti panjenengan akan dikasih tahu, Pak ini kesini, ini kesini. Oh, ini cukup di sini aja, di sini obat ada. Udah. Ngaten nggih? Nggih. Yang lain ada? Sampun jelas? Sampun cetha nggih? Monggo Pak. Asmanipun Pak? Pernah di tensi itu siang hari ini 150 berapa 80, tapi nanti besok pagi 125 85. Kenapa sehari naik turunnya ada sekali untuk hal biasa atau belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak sinten Pak? Pak Parno nggih daleme? Tamanan nggih. Terima kasih Pak Parno. Yang pertama Pak, nyuwun sewu, panjenengan yen esuk kalih awan mau benten apa mboten keadaane? Jadi pemeriksaan tensi kan dipengaruhi banyak sekali. Yang pertama, cara panjenengan ditensi. Ketika panjenengan duduk sama berdiri sama tidur bisa beda. Kemudian yang kedua, ketika panjenengan ditensi habis jalan-jalan panjenengan atau habis lari-lari aja sudah beda. Yang ketiga, ketika panjenengan tadi pagi bangun tidur, panjenengan tiba-tiba ibuke, Pak, iki lho Pak. Panjenengan sudah stres, itu juga pengaruh. Jadi ketika panjenengan mau ngecek tensi panjenengan itu ki aku asline opo, panjenengan rata-rata. Kemudian untuk perbandingannya adalah di jam yang sama. Misalnya panjenengan, saya mau cari rata-rata tensi saya adalah pagi saya belum berangkat kerja, siang ketika saya sudah istirahat, sore yang benar-benar saya sudah istirahat, mana tensi saya. Kemudian dibuat rata-rata, sehingga ketika terjadi perbedaan, yo sangat beda banget Pak. Yang penting ketika dibuat rata-rata masih dalam standar tadi berarti masih normal. Tapi ketika panjenengan itu dalam rata-rata tinggi,
ketika panjenengan harus konsul ke dokter. Ketika konsul ke dokter pun juga nanti panjenengan belum tentu langsung didiagnosa sebagai hipertensi. Dicek dulu, benar nggak sih Bapak itu hipertensi atau karena hanya sesaat lagi mau munggah kaji, terus alat-alatnya urung lengkap, bingung. Nah, itu sudah bisa mengakibatkan jadi naik. Ketika panjenengan sudah pasrah Gusti Allah lillahi ta'ala, alhamdulillah saya terus. Jadi seperti itu Pak. Jadi tidak mungkin sama terus-menerus, bisa sama, bisa tidak. Yang penting di rata-rata harian. Ngaten nggih. Dan untuk merata-rata dengan cara perbandingan yang sama. Yang esuk yo esuk terus, yang awan yo awan terus, yang sore yo sore terus. Yang awan jam 12 yo jam 12 terus, ora sesuk jam 12, sesuk jam 2, sesuk jam 3. Yang perbedaan setengah jam misalnya ke setengah 1 tidak apa-apa, itu bisa dibandingkan. Tapi yang perbedaannya lebih dari 10% berarti sudah tidak bisa dibandingkan. Begitu. Ada yang lain? Monggo. Waalaikumsalam. Nama saya Saidi dari Bogor. Yang ingin kami tanyakan, kiat menahan tujuh, karena kami yang tua ini seringkali kalau melihat toilet itu ingin menjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang pertama, yen jenengan posisi sakniki kemudian berusaha ketok rada angel, tapi dicoba bisa. Coba menika yaitu dengan cara panjenengan gerakan kogel, yaitu ngeten niki. Ngeten niki 15 menit, 30 menit, tapi niku saben dina sak teruse. Yang niku tur kudune wis ket biyen. Itu yang pertama. Yang kedua, yen sakniki yang jenengan dengan posisi sudah sepuh, sudah usia di atas 60 tahun, kemudian panjenengan prostatnya sudah mulai membesar, niku ya pasti panjenengan akan ceratrit. Jadi yang sakniki terus panjenengan berusaha mencoba, ya ora apa-apa dicoba, tapi yang hasilnya kemudian tidak mendapatkan hasil, jangan frustasi ya Pak ya. Nggih nyuwun sewu yen ngeten iki latihan ngeten iki terus sesuk wis dadi terus iso apa jenenge iso bener-bener berhenti ya ora mungkin gitu. Niku kudune diawali saka besok pelajarane yen zaman nggih nyuwun sewu misalnya ketika panjenengan cara mengangkat itu tidak boleh langsung glek, kudune yen ngangkat niku. Nah, ngeten iki mboten yen niku kudune mulaine zaman biyen. Zaman biyen pada saat panjenengan masih muda, carane ngangkat sing bener, mboten parek. Nah, mungkin atau kalau misalnya ada orang, misalnya ada naruh barang, kok nang nggon meja wae, aku engko karek nggawa. Nah, tenggen mejane ming sithik ngeten nggawa mboten napa-napa. Tapi yang jenengan dengan begitu di sini tekanannya akan tinggi. Ketika tekanan tinggi, prostatnya akan membesar. Yang prostatnya membesar, mendesak kandung kencing. Ya kandung kencingnya rasane kebak terus. Yang kebak terus pasti cerat-cerit. Ngoten nggih Pak. Yen nyun sewu. Yen sakniki jenengan nembe tekon nggih dicoba ra apa-apa. Tapi yang hasilnya tidak maksimal mboten usah ngresula nggih Pak nggih. Pun angel. Nggih, tapi diusahakan, ndak apa-apa. Ngaten nggih Pak. Nah niku pelajarane nggih niku wau. Nggih sing tesih enom-enom yen cara ngangkat sing bener. Ora langsung mboten. Ngaten nggih. Nyuwun sewu nggih. Ya, begitu. Monggo, ada yang lain? Sampun? Oh. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan nama saya Julianto di Jaranan. Oke. Yang saya tanyakan berkaitan dengan alat deteksi tensi.
Ini ada dua versi. Yang pertama adalah manual, yang kedua adalah secara elektrik. Berdasarkan pengalaman saya dicek dengan alat dengan digital, itu tensi saya tinggi, mencapai 175. Nah, kemudian saya menanyakan kepada petugas, coba dicek lagi dengan yang manual. Setelah dicek dengan manual, itu tensi saya 145. Pertanyaan saya, yang lebih valid untuk alat deteksi tensi ini yang mana? Oke, terima kasih. Masalahnya bukan valid atau tidak, Pak. Yang penting alat itu harus sudah dikalibrasi. Itu yang penting. Jadi ketika panjenengan mau pakai digital ataupun pakai manual, memang digital kadang-kadang lebih tinggi daripada manual. Tapi ingat bahwa manual itu dipengaruhi juga orang yang mendengarkan. Ketika teknya itu nggak kedengeran, itu juga bisa. Maka yang paling penting adalah ketika alat itu dikalibrasi. Nah, ketika dia sudah dikalibrasi kan bisa digital ataupun manual, dia harus salah satu. Oh, yang sing dikalibrasi digital, manual mengikuti digital. Jadi yang penting alatnya dikalibrasi. Ketika panjenengan untuk ngecek, jangan cuma satu kali, dicek bisa beberapa kali. Kemudian ketika panjenengan duduk pun berpengaruh. Panjenengan duduk di tensi yang benar adalah duduk sempurna, jangan ngajak ngobrol petugasnya. Ketika panjenengan ngobrol lagi di tensi, pinten mbak, nah, niku pun mempengaruhi. Jadi yen panjenengan di tensi, panjenengan lenggah meneng, nikine ditarik, kudu bener-bener tekan mriki. Mboten tesih enten bajuke niku sing bener. Terus lenggahe kaki juga nemplek tenggen lantai. Mboten ngambang. Niku sing bener. Makanya kadang-kadang banyak berubah, kadang banyak perbedaan karena tadi wis ditensi terus karo diajak ngobrol terus karo main HP pengaruh. Ngaten. Jadi yang penting alat itu harus dikalibrasi. Nah, di puskesmas itu pasti ada yang alat satu yang dikalibrasi, nah alat yang lain mengikuti itu. Kalau itu sudah sama dengan alat yang dikalibrasi berarti sama, Pak. Kalau panjenengan terjadi perbedaan, diulang dengan waktu yang sama dengan cara yang sama. Seperti itu nggih. Jadi tidak bisa untuk kemudian apa yang bagus digital atau manual. Yang bagus adalah alat yang terkalibrasi. Karena memang seharusnya kita alat-alat itu dikalibrasi tiap 6 bulan sekali. Nanti kita punya alat banyak, satu aja dikalibrasi, lainnya mengikuti itu sudah tidak apa-apa. Ngaten nggih. Ya. Ngaten? Sudah? Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Alhamdulillah. Nggih. Sampun? Bapak nambahin? Benar nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, kemudian bisa dilaksanakan, bisa dipahami, dimengerti, kemudian dilaksanakan. Harapannya Bapak Ibu bisa menjalankan ibadah haji dengan lancar, aman, sehat dalam perjalanan panjenengan, sehat selama di sana dan kembali jangan batuk ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.